Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, sabda Tuhan yang menuntun hidup sesuai kehendak Tuhan. Puji Tuhan, pemeliharaan dan berkat-Nya senantiasa menyertai kita, sehingga sampai saat ini kita diberi keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Saudaraku, berbicara tentang iman, rasanya tidak ada batasnya. Iman bisa menyembuhkan. Karena iman orang diberkati dalam hidupnya. Karena iman orang bisa merasakan mujizat dari Tuhan. Bahkan rasanya iman bisa membuat sesuatu yang terbatas menjadi tak terbatas. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu semua ditentukan relasi manusia itu sendiri dengan Tuhan. Siapapun bisa mengalami hal-hal yang tidak terduga, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian juga yang terjadi dalam hidup orang-orang di kota Niniwe yang akan dihukum Tuhan karena kejahatan mereka. Adalah Nabi Yunus yang diutus untuk datang ke kota Niniwe. Kitab Yunus pasal 3 ayat 2 memberitakan, "Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu." Ayat 4 menyebutkan, Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Berita ini mengejutkan orang-orang di kota Niniwe yang semula tidak peduli dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Di ayat 5 sampai dengan 8 menunjukkan adanya perubahan dalam hidup orang-orang Niniwe. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menagalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya, manusia dan ternak harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Luar biasa. Pertobatan mereka sungguh nyata. Percaya mereka kepada Allah tidak hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dalam tindakan. Ketika Allah memerintah untuk bertobat, mereka merespon dengan berkabung dan puasa manusia dan ternak-ternak mereka. Mereka berseru dengan keras kepada Allah. Di ayat 9 sampai dengan 10, siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, menyesalah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka. Seperti yang telah disampaikannya, ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya. Tuhan berkenan mendengar, memperhatikan, dan mempertimbangkan iman orang-orang di kota Niniwe kepada Allah dan perubahan hidup mereka. Mereka percaya kepada Allah, kemudian mengubah hidup mereka, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang telah mereka lakukan, membuat Tuhan berkenan dan tidak jadi mendatangkan malapetaka atas Niniwe. Iman orang-orang Niniwe telah menyelamatkan mereka dari bencana yang hebat, malapetaka, bahkan mungkin kematian massal.
Luar biasa. Saudaraku, anugerah yang besar telah diberikan Allah kepada bangsa yang jahat, bahkan melawan umat pilihan Allah, karena mereka beriman kepada Allah dan mengubah hidupnya yang semula tidak berkenan kepada Allah, berubah menjadi hidup berkenan kepada Allah. Setiap kita juga bisa menerima anugerah dari Allah ketika kita percaya kepadanya. Tetapi dari pengalaman orang-orang Niniwe, tidak hanya berhenti pada ucapan, tetapi percaya itu ditunjukkan, dilakukan. Orang-orang Niniwe dengan percaya pada Allah dan melakukan perintah Allah, berserah kepada Allah dan mengandalkan Allah. Saudaraku, betapa kita sering tidak menyadari hal itu. Bagaimana bagi kita sekarang ini agar iman mendatangkan keselamatan seperti yang dialami oleh orang-orang Niniwe. Yang pertama, mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Artinya rela mengabaikan kata hati, kata keinginan kalau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mendengarkan Tuhan juga bersedia untuk merubah hidup agar seturut kehendak Allah. Dalam kenyataannya, tidak semua keinginan dan pemikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesediaan diri untuk mau diubah dan berubah adalah jalan untuk memperoleh keselamatan. Yang kedua, percaya sepenuhnya pada jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan. Setiap kita mempunyai jalannya masing-masing yang belum tentu seperti yang Tuhan kehendaki. Kesediaan diri untuk mengikuti jalan Tuhan dan percaya bahwa itu jalan yang terbaik meskipun harus menderita, mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tetapi sungguhnya itu jalan keselamatan di mana Allah akan menyatakan karya keselamatannya atas kita. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Engkau berkenan menganugerahkan dan menyatakan karya penyelamatan-Mu atas kami orang-orang berdosa yang selayaknya Engkau hukum, tetapi Engkau berkenan menganugerahkan pengampunan kepada kami. Mampukan kami untuk peka terhadap peringatan-Mu dan mempunyai hati yang rela untuk mau berubah dan Engkau ubah seturut kehendak-Mu. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu lagi dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.